Kalau Sugi Nur nyesal karena Bambang Tri menjerumuskannya, siapa suruh kepo dan meliput Bambang Tri sang pengangguran alias mantan wartawan bodrek gadungan. Ini sebenarnya salah Sugi Nur sendiri. Ngapain sih deket-deket sama Bambang Tri? Karena dia bangga ada orang yang berani menantang Jokowi, bahkan berani menggugat keaslian ijazah Jokowi. Mindset orang-orang seperti Sugi Nur sangat gampang ditebak. Karena saking bencinya, ketika ada orang yang sejalan, sikat, dirangkul. Setelah kena masalah, baru saling menyalahkan. Sudah tahu Bambang Tri berulang kali bikin ulang, tak mungkin Sugi Nur tak tahu. Dia cuma mau beri panggung buat Bambang Tri. Syukurin aja kehidupan di penjara. Toh Sugi Nur juga nggak kapok-kapok masuk penjara. Sesama kelompok pun bisa bertengkar dan saling cakar-cakaran. Kelompok mereka ini rentan dan tidak solid. Solid pada saat kuat, begitu lemah dan kena masalah, mereka bakal rontok dengan sendirinya. Bagai daun pohon gugur di musim gugur. Mereka tidak segan saling menerkam jika ada masalah. Begitulah kira-kira tingkah lucu mereka, yang cocok dijadikan sebagai studi case bagi orang yang mau waras. Baru kali inilah Presiden bisa mereka permainkan seenak jidat. Bagaimana menurut Anda, Drun? Drun, Kak Drun? Komentar dong, Drun! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Untung saja dipindahkan ke selain. Ternyata Sugi Nur nyesal ikutan makan getah sehingga masuk tuh barang. Kalau ditanya pada netizen sih maunya mereka disediakan ring ektagon biar mereka baku hantam sepuasnya. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Awal kesialan yang dialami Bambang Tri dan Sugi Nur adalah ketika mereka dilaporkan oleh seorang bernama Dodo Badulowi dengan sangkaan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Lagi heboh-hebohnya tentang yang biasa dipanggil Gus Nur dan Bambang Tri ditahan. Tapi baru-baru ini mereka sedang terlibat cekcok. Untung saja mereka tidak saling cakar atau jambak-jambakan rambut. Maksudnya mereka dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di hutan Polda Jawa Tengah. Tentang Sugi Nur Harja atau biasa dipanggil Gus Nur dan Bambang Tri ditahan. Tapi baru-baru ini mereka sedang terlibat cekcok. Untung saja mereka tidak saling cakar atau jambak-jambakan. Jambak-jambakan rambut maksudnya. Mereka dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan adanya pertengkaran antara Sugi Nur dan Bambang Tri ketika di rutan. Dia, Sugi Nur maksud saya, kesal. Gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum katanya. Setelah pertengkaran tersebut, Sugi Nur dipindah ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lain. Tapi Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Kudus membenarkan adanya pertengkaran antara Gus Nur dan Bambang Tri ketika di rutan. Dia kesal gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum. Katanya setelah pertengkaran tersebut, Sugi Nur dipindah ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lain. Kalau Sugi Nur nyesal karena Bambang Tri menjerumuskannya, siapa suruh kepo dan meliput Bambang Tri sang pengangguran alias mantan wartawan bodrek gadungan. Ini sebenarnya salah Sugi Nur sendiri. Ngapain sih deket-deket sama Bambang Tri? Karena dia bangga ada orang yang berani menantang Jokowi, bahkan berani menggugat keaslian ijazah Jokowi. Mindset orang-orang seperti Sugi Nur sangat gampang ditebak. Karena saking bencinya, ketika ada orang yang sejalan, sikat, dirangkul. Ada orang yang berani melawan Jokowi, pasti akan dipuji dan dimuliakan. Makanya dia mau dekati Bambang Tri supaya bisa di-endorse ke kelompoknya sendiri. Dia mau kehebatan Bambang Tri tersebar dan bergaung sampai ke seluruh Indonesia. Maklum saja, kelakuan mereka mudah ditebak. Ada isu yang bisa memojokkan Jokowi, orang-orang seperti Sugi Nur pasti muncul dengan cepat. Tujuannya apa sih? Biar dapat panggung, biar kelompok-kelompok yang kontra dengan Jokowi bisa memanggil untuk pengajian. Tapi munafiknya, yang ada masalah malah ngamuk dan salahkan orang lain. Lucu aja sih orang kayak Bambang Tri diliput dan dijadiin konten. Orang tak jelas dijadiin konten dan narasumbernya adalah rumus mengundang masalah. Salah sendiri, tidak teliti dulu kontennya seperti apa dan gimana dampaknya. Main langsung sambar kemana-mana. Setelah kena masalah, baru saling menyalahkan. Sudah tahu Bambang Tri berulang kali bikin ulang, tak mungkin Sugi Nur tak tahu.
Dia cuma mau beri panggung buat Bambang Tri. Syukurin aja kehidupan di penjara. Toh Sugi Nur juga nggak kapok-kapok masuk penjara. Mereka ini memang sudah tabiatnya begitu, bikin emosi orang gitu. Sesama kelompok pun bisa bertengkar dan saling cakar-cakaran. Kelompok mereka ini rentan dan tidak solid. Solid pada saat kuat, begitu lemah dan kena masalah, mereka bakal rontok dengan sendirinya, bagai daun pohon gugur di musim gugur. Mereka tidak segan saling menerkam jika ada masalah. Begitulah kira-kira tingkah lucu mereka. Yang Untung saja dipindahkan ke selain. Ternyata Sugi Nur menyesal ikutan makan getah, sehingga masuk tuh barang. Kalau ditanya pada netizen sih, maunya mereka disediakan ring ekstagon, biar mereka baku hantam sepuasnya. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin dan sukanya menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. akhirnya Bambang Tri ditangkap terkait narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Dia ditangkap karena kasus lain, tapi ada yang memelintir dengan mengatakan dia ditangkap karena mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dia sempat mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober lalu. Orang tak jelas ini sebelumnya juga pernah ditahan penyidik Bareskrim Polri pada Desember 2016 yang lalu terkait buku Jokowi Undercover yang diduga hanya berisi dugaan saja. Seperti kata pepatah, orang bobrok akan selalu berkumpul dengan orang bobrok lainnya. Cocok dijadikan sebagai studi case bagi orang yang mau waras. Kalau mau tidak waras, syaratnya mudah. Cukup maki-maki pemerintah dan gugat apapun yang bisa digugat. Jokowi jatuh ke selokan pun kalau bisa digugat karena telah menistakan selokan. Ya, model-model begini pasti dukungannya pemimpin yang kayak Wan Ambruk ya. Jokowi sangat dibenci mereka, dan baru kali inilah presiden bisa mereka permainkan seenak jidat. Bagaimana menurut Anda, Drun? Drun, kan Drun? Komentar dong, Drun. Tung saja dipindahkan ke selain. Ternyata Sugi Nur nyesal ikutan makan getah sehingga masuk tuh barang. Kalau ditanya pada netizen sih, maunya mereka disediakan ring ektagon biar mereka baku hantam sepuasnya. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Awal kesialan yang dialami Bambang Tri dan Sugi Nur adalah ketika mereka dilaporkan oleh seorang bernama Dodo Badulowi dengan sangkaan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan sara.